Bismillahirrahmanirrahim. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimawujudin ma'ahu. Di antara tanda bahwa Allah Maha Perkasa adalah Allah mampu menghalangimu atau menghijabmu dari menyaksikannya dengan sesuatu yang sejatinya tidak ada bersamanya. Khitabun li'ammatin nas. Jadi hikmah ini itu diperuntukkan untuk orang-orang umum. Jadi sebagaimana kita ketahui dan pernah kita bahas bersama-sama, yang namanya manusia, hamba-hamba Allah itu terbagi menjadi 3. Ada yang awam, ada yang khusus, ada yang istimewa. Jadi the best, yang paling the best itu adalah orang-orang yang istimewa atau orang yang khusus. Orang-orang istimewa itu orang-orang pilihan. Di antaranya pemimpinnya adalah Rasulullah SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama-sama, Nabi dan Rasul niku enten pinten Bapak Ibu? Pinten? Nabi dan Rasul itu ada 214.000. Yang wajib kita ketahui 25. Di antara 25 itu yang paling baik ada 5. Kalau disingkat menjadi minim. Ini minim. 1 Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua Nabi Isa. Yang ke N kan minim N Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, M yang terakhir Musa. Jadi orang sedunia ini, mulai terciptanya Nabi Adam sampai nanti akhir manusia terakhir, itu yang paling baik itu ada 5. Di antara 5 itu yang paling baik itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Rasulullah juga disebut sebagai Khatamun Nabiyyin. Khotam itu ada yang memaknai sebagai cincin, ada yang memaknai sebagai penutup. Khatamun Nabiyyin, ada yang memaknai cincin, cincinnya di antara semua makhluk ini, atau nabi penutup. Itu adalah orang yang paling istimewa. Jadi kalau ingin menjadi orang yang istimewa, yang ditiru, yang diteladani adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak, saya ini perempuan kok mencontoh Nabi Muhammad. Nah, nopo sholat ini nopo orang laki-laki saja, enggak. Zakat nggih mboten, ramah juga mboten, sumeh, weh-weh, dermawan itu kan tidak hanya dilakukan oleh orang laki-laki. Bisa mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin dekat dengan kualitas Rasulullah, maka semakin istimewa. Di bawahnya yang istimewa itu khusus, di bawahnya khusus itu awam. Nah, kebanyakan manusia ini adalah orang awam. Orang awam niku biasanya sandangannya niku karakter-karakter atau sifat-sifatnya itu masih sering sak niku ragu-ragu. Ragu-ragu niku nopo? Ragu-ragu itu kalau umpamanya saya mengatakan seperti ini. Si A itu nanti kalau meninggal akan masuk surga. Padahal si A itu kita nggak tahu sama sekali. Maka itu namanya ragu-ragu, wong kita nggak tahu kok. Apa dia itu orang baik, orang soleh,
orang istimewa, orang khusus, kita nggak tahu atau dia ahli maksiat atau ahli taat. Kok ada orang mengatakan bahwa si A ini akan masuk surga. Nah, itu patut diragukan. Kalau panjenengan mengatakan, mudah-mudahan enggak mengatakan seperti itu, bahwa akhirat itu bisa ada, bisa tidak. Maka itu orang yang namanya ragu-ragu. Niku tasik gampil Bapak Ibu. Masalah akhirat. Coba kalau saya bilang begini, rezeki niku enten sing jamin, enten sing nanggung, yaitu Allah. Dengan kira-kira 100%, 75% atau 50%. Oh Pak, 100%. Kalau orang mengatakan bahwa saya yakin yang menjamin dan yang menanggung rezeki itu adalah Allah, maka orang itu tidak tamak, tidak iri, tidak dengki, tidak mencuri, tidak menipu, tidak korupsi. Karena apa? Semua sudah Allah yang ngatur. Ngapain harus ngiri kepada rezekinya tetangga? Kenapa harus ngiri kepada rezekinya teman? Niku kalau yakin 100%. Nah, orang-orang istimewa niku 100%. Kalau orang-orang masih sering ngiri dengan rezekinya tetangga, apalagi dengki, nah, maka itu biasanya orangnya masih syak. Syak niku belum yakin beneran. Oh Pak, saya yakin, tapi masih yakin dalam pikiran, bukan yakin dalam perasaan, hati, dan perbuatan. Kebanyakan orang awam seperti itu. Orang awam berikutnya yang masih lebih tinggi daripada yang itu masih sering dzon. Dzon itu berprasangka. Kalau 100% ada sekitar 75% atau 3/4-nya lah kira-kira. Itu dzon. Naik lagi itu menjadi iktikad. Iktikad niku biasanya sih diterjemahkan keyakinan. Kepercayaan mawon ben beda. Nah, yang paling tinggi itu yakin. Kalau yakin ya itu orang-orang istimewa. Nah, orang-orang awam berada pada syak, ada pada Pak niku keterangan saking pundi Pak Lukman niku. Niku saya mau ngasih kuliah akidah akhlak untuk anak S1. Saya buka-buka Ihya gitu kan. Nemukan itu. Nemukan. Nah, nanti kalau sudah yakin itu ada yang tebal, ada yang tipis, yang disebut ainul yakin, ilmu yakin maupun hakul yakin. Jadi orang-orang awam itu masih terhijab. Kalau orang-orang yang ahli ma'rifat, orang-orang yang yakin tadi, tentu insya Allah sudah tidak terhijab, bisa menyaksikan, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dengan sesungguh-sungguhnya bersaksi. Bapak, Ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Kalau kita bisa betul-betul seperti orang-orang istimewa itu menyaksikan, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang berpengaruh pada kita selain Allah, dan seterusnya, maka untuk khusyuk, untuk ikhlas niku sudah menjadi bagian dari itu. Contoh, kalau orang masih sering terpengaruh oleh orang lain, maka saat sholat masih tolak-toleh. Ono sing delok aku ora. Saat sedekah masih tolak-toleh. Tapi kalau dia itu sudah menyaksikan Allah, karena kalau sudah menyaksikan Allah yang lain-lain itu padam sinarnya, hanya Allah, maka ikhlas nikulah akan ada di situ. Niki khitabun li amatin nas. Ini adalah dawuh untuk manusia yang awam. Bima laisa bimaujudin ma'ahu, dengan sesuatu yang tidak ada beserta Allah. Ittafaqat, para arif itu sepakat. Ittafaqat maqalatul arifin, para arif sepakat berpendapat. Wa isyaratuhum, dan memberikan isyarah. Wa mawajiduhum, dan menemukan bahwa
alama dzukira, apa yang dituturkan oleh Syekh Ibnu Athaillah di atas tadi, min annama siwallah adamun mahdun, bahwa sesungguhnya segala sesuatu selain Allah itu sejatinya tidak ada, min haitsu dzatuhu, kalau disandingkan atau disandingkan bersama Allah, la yusofu biwujudim ma'allah, maka dia tidak ada saat beserta wujud Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, ini saya ingatkan lagi. Masih ingat ini niki mboten? Niki contohnya orang ahli makrifat. Orang ahli makrifat yang namanya Sayyidi Abu Hasan Asyadzili radhiyallahu an. Syekh Abu Hasan Asyadzili radhiyallahu an itu dawuh ngeten, innana lanangdzuru ilallah bibasaril iman wal iqon, menyaksikan Allah itu dengan cahaya basirah iman, cahaya iman dan cahaya keyakinan. Kalau jenengan ngelihatnya itu pakai mata kepala, ya pasti tidak bisa. Maka di dalam Al-Quran disebut orang itu yang tidak taat kepada Allah itu bukan buta matanya, bukan tuli telinganya, yang buta adalah mata hatinya. Lagunya Roma Irama. Enten nggih lagunya Roma Irama ngaten. Perasaan enten. Yang muda-muda mesti nggak tahu. Nggak akrab dengan Roma Irama. Oke, jadi sekali lagi memandangnya dengan basirah, dengan mata hati yang penuh keimanan dan keyakinan. Nah, keyakinan tadi terap-terapannya ada 4 itu. Ada syak, ada dzon, ada i'tiqad, lalu kemudian yakin. Qala ba'dul arifin, sebagian salah seorang ahli makrifat berkata ngeten iki. Abal muhakkikun ayyashhadu ghairallahi lima haqqaqahum bihi min syuhudil qayyumiyah. Para muhakkik, yaitu para orang-orang yang ahli makrifat, sudah menapaki makom makrifat, itu menolak untuk memandang selain Allah, karena mereka telah berhasil menyaksikan kekuasaan, kemandirian dan keabadian Allah dalam mengatur dan meliputi segala sesuatu. Nah, kalau yang maha kuasa itu Allah, kok ada orang jaluk tulung nang sing bau reksa kali, sing bau reksa gunung. Lah, padahal yang maha kuasa itu adalah Allah. Berarti tersesat. Dia belum menyaksikan kekuasaan Allah. Allah itu maha mandiri. Maha mandiri itu ya Allah tidak butuh bantuan siapapun. Allah itu ya terserah Allah. Maka kita hendaknya kalau betul-betul dengan mata hati kita, dengan keyakinan bahwa Allah itu maha menguasai, maha memutuskan dengan sendiri, Allah itu maha mandiri, maka kita menggantungnya itu pada Allah, bukan pada yang lain. Kemarin sudah saya ceritakan. Nah, Pak, kalau jaluk umpamanya kesulitan, nyari hutang itu kan kepada manusia, bukan kepada Allah. Oke, kemarin minggu-minggu kemarin saya ceritakan begitu. Niku terus pripun? Jawabannya, apa setiap orang yang jenengan kalau kita hutangi itu langsung ngasih? Enggak. Maka kita harus berdoa kepada Allah, melembutkan hatinya agar meminjami kita. Nah, ini di antara contoh sederhana. Wong sampai yang namanya ahli sihir itu pun kalau tidak ada izin Allah juga tidak bisa meluncur kok sihirnya.
Jadi para ahli makrifat itu menolak memandang selain Allah karena mereka sudah menyaksikan kemahakuasaan Allah, kemahamandirian Allah, kemahaabadian Allah, dan yang lain itu tenggelam, tidak ada apa-apanya. Wong gak ono apa-apane kok dipandang. Oleh karenanya Syekh Abu Hasan Asy'adili radhiyallahu an niku dawuh ngeten niku. Fala narahum wa in kana wala budda fanarahum kal habai fil hawa. Kami tidak melihat makhluk-makhluk ini semuanya. Kalaulah kami harus memandang seperti punya anak, punya istri, punya suami, punya uang, punya apa saja, maka itu dipandang fanarahum kal habai fil hawa, sebagaimana debu di angkasa yang mengendalikan tetap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di dalam syarah Al-Hikam yang dikarang Ibnu Abbad An-Nafazi Ar-Rumi. Wa ihatatit dai mumiyati. Maksudnya keabadian yang meliputi segala sesuatu. Kemarin-kemarin saya juga pernah menceritakan kalau mau mengilustrasikan betapa kita itu diliputi oleh rahmat Allah, itu jenengan bayangaken dadi iwak, jadi ikan. Jadi ikan dimasukkan akuarium. Akuarium ini semuanya adalah rahmat Allah, termasuk airnya. Kalau jenengan keluar dari akuarium, maka mati. Gitu. Jadi kita tidak bisa sebentar pun kita itu terlepas dari rahmat Allah. Jadi kalau jenengan mengilustrasikan, menggambarkan seperti itu, berarti jenengan seperti berenang dan tenggelam di rahmat Allah. Nah, kalau bisa merasakan seperti itu, kok bisa lupa sama Allah niku kan mestinya mboten. Tapi nggih jenenge menungso, wong kita sama oksigen aja sering lupa toh. Padahal kita tanpa oksigen kita akan mati. Begitu juga tanpa rahmat Allah kita itu akan mati. Tapi ya itu seperti kita terhadap oksigen itu yang sering lupa. Kita dengan rahmat Allah, dengan kemahakuasaan Allah itu kita juga sering lupa. Nggih, belajar sedikit-sedikit agar kita selalu ingat dengan rahmat Allah yang meliputi kita. Pun lah nek mboten enten pertolongane Allah itu habislah kita. Kita tidak ada apa-apa. Wa ma'a kauni ma dzukira adaman fa huwa hijabun 'anillahi ta'ala. Semua hal selain Allah dianggap tidak ada, namun mengapa ia menjadi penghalang bagi manusia untuk dapat menyaksikan Allah? Fa innan nasa la yashhaduna 'inda nadharihim lil aqwan. Mengapa saat manusia menyaksikan alam semesta, mereka hanya melihat wujud alam semesta? Illahiyya wala yusyahiduna mukawwinaha, dan tidak menyaksikan penciptanya. Saya ulang, mengapa manusia itu menyaksikan alam semesta? Yang dilihat hanya alam itu saja. Mengapa tidak tembus menyaksikan pencipta? Ma'annaha la wujudalah, dan beserta sesungguhnya alam itu tidak ada wujudnya. Wal wujudu innama huwa lahu subhanahu, dan sesungguhnya wujud itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Fahadha mimma yaqdi minahul ujba, dan ini sungguh amat mengherankan. Manusia itu mengherankan. Wong hidup di air tapi nggak pernah mengingat air. Ibaratnya gitu. Hidup di dalam rahmat Allah tetapi tidak mengingat rahmat Allah. Sebagaimana kita itu tidak bisa hidup kalau ada oksigen, tapi kita tidak mengingat oksigen. Niku Bapak Ibu mirip cerita, niki sekedar cerita nih. Kalau ada dua anak, yang satu jauh, aslinya Surabaya,
Orang yang di Surabaya ini punya 2 anak. Yang satu di Surabaya tiap hari menemani, yang satu jauh di Jogja umpamanya. Biasanya yang di Surabaya tiap hari menemani kan tidak sering diingat malahan. Yang diingat malah yang jauh. Terus betul. Ini pengerasaan. Begitu biasanya. Kita punya anak pun begitu, yang sering diingat itu adalah yang jauh. Maka perantau-perantau itu seperti mas-mas di sini ini. Itu kalau jenengan tanyakan kepada bapak ibu Anda, siapa yang paling diingat di antara anaknya? Biasanya yang jauh. Itu hampir tadi itu kita itu diliputi oleh rahmat Allah, tapi kita itu sering melupakan rahmat Allah. Kita itu diliputi oleh oksigen, kita juga sering melupakan oksigen. Cuma dzakara adillata tadullu ala annahu. Kemudian Syekh Ibnu Athaillah itu menuturkan hikmah yang berikutnya, yaitu di hikmah yang 16. Annahu la yambaghi, sesungguhnya tidak sepatutnya ayah tajiba bitilkal aqwan. Sesungguhnya tidak patut manusia itu terhijab dengan alam semesta ini. Wa innal ihtijaba biha innama huwa lil awam. Sesungguhnya orang-orang yang terhijab itu adalah orang-orang yang awam. Maka kalau kita berkehendak menuju peningkatan diri dari awam ke khos, ke yang khusus, ataupun ke khawasul khawas atau yang istimewa, maka kita harus mampu menembus alam semesta ini dengan melihat penciptanya. Ini yang saya ceritakan tadi tentang awam dan ahli. Jadi syak, dzon, i'tiqad itu ada di 3. Kalau penjelasan lebih detailnya, i'tiqad itu sudah yakin, tapi keyakinannya tanpa dengan dalil, tapi percaya. Contoh, kita ngikut-ngikut pendapatnya orang-orang alim, pendapatnya imam madhab, imam ahli akidah, bahwasannya Islam itu benar. Kita percaya, tapi tanpa bisa menemukan dalil. Maka itu ada pada di i'tiqad atau yang ketiga. Nah, kalau dzon ini ya menduga. Kalau syak apalagi, syak itu ya ragu-ragu. Tetapi kalau yakin itu adalah sudah mempunyai dalil, menemukan dalil, atau bahkan merumuskan dalil. Sampai merumuskan dalil, ya, karena pengalaman hidup, pengalaman spiritual kita, spiritualitas kita, pengalaman rohani itu belum tentu sama antara satu orang dengan yang lain. Maka itu bisa kita rumuskan sendiri-sendiri untuk bagaimana kita mengelola diri kita agar semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang yakin sendiri itu ada ilmu, ada ainul, ada hakun. Bagaimana kalau ditanyakan bagaimana kita berproses agar betul-betul menjadi yakin? Jenengan lihat pengalaman pribadi masing-masing. Kalau jenengan itu bisa yakin terhadap sesuatu, itu apa yang dilakukan? Contoh, saya yakin bahwa saudara saya yang dari Surabaya itu datang. Saya yakin 100% setelah apa Bapak Ibu? Setelah ketemu kan? Kalau baru kabar, itu namanya ilmu yakin, baru kabar. Kemudian sudah mengatakan
bahwa ini sudah berangkat. Berangkat niku baru ainul. Hakul yakin itu sudah betul-betul kelihatan. Nah, penerapannya bagaimana Pak di keberagamaan kita? Penerapannya jenengan kan sudah dapat kabar bahwa contoh Al-Qur'an itu mukjizat. Gitu? Sudah bisa meningkatkan diri dari hanya kabar lalu merasakan betul. Belum pernah. Salah satu contoh itu adalah jenengan satu ayat ikut dipahami, diulang-ulangi sampai kemudian tahu, oh iya ternyata maksudnya ini. Maksudnya A, contohnya gitu. Wailul likulli humazatil lumazah. Napa artinya? Neraka wal bagi para pencelah. Leres. Celaka atau neraka wel buat para pencelah. Orang Surabaya niku misa-misu mawon Bapak Ibu. Niku mencela mboten Bapak Ibu. Pripun nek nyontoke? Ora tegel lagi nyontok. Nah, neraka wel bagi para pencela yang dimaksud di dalam ayat itu diantaranya itu karena kedalamannya tidak terbatas adalah orang yang sering mengatakan begini, alah urip kok koyo ngene susah terus. Itu namanya mencela kehidupan, mencela anugerah Allah, mencela apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah. Itu mencela. Bahaya niku. Berarti agar orang tidak mudah mencela. Itu memang harus qanaah, menerima, tahu bahwasannya ini semua adalah anugerah Allah. Saya pun dulu sudah pernah menceritakan, kalau orang itu mendapatkan kesulitan, ini saya sudah pernah cerita belum? Ada empat keadaan, yang keadaan itu adalah meliputi semua kehidupan manusia. Dan empat ini ada jurus untuk menaklukkannya agar kita bisa meningkat menjadi hamba Allah yang baik. Contoh, setiap manusia itu pasti dalam keadaan empat ini. Kalau tidak sedang taat kepada Allah, pasti sedang maksiat kepada Allah. Kalau tidak sedang mendapatkan nikmat, pasti sedang mendapatkan cobaan. Leres mboten? Pasti. Orang itu pasti ada di empat ini. Kalau orang mendapatkan nikmat, yang dilakukan apa Bapak Ibu? Syukur. Kalau orang lagi mendapatkan bilai atau cobaan dari Allah, napa jurusnya? Sabar. Kalau orang itu sedang dalam keadaan taat, maka nopo yang harus dilakukan orang? Menyaksikan bahwa dia sedang diberi anugerah ketaatan. Kalau lagi maksiat, nopo jurusnya? Istighfar. Yang empat nih gimana? Nah, insya Allah kalau kita itu bisa begitu terus, udah jadi orang baik Bapak Ibu. Nikmat ya, lagi oleh nikmat ya bersyukur, lagi mendapatkan bilai coba ya sabar, lagi taat ya kita menyaksikan, mengakui bahwa ini anugerah Allah kepada kita. Kalau kita lagi maksiat ya segera istighfar. Bapak Ibu, saudara-saudari, itu nasihat salah seorang yang dikenal sebagai wali Allah, orang yang ahli makrifat, namanya Syekh
Abul Abbas Al-Mursiyi. Abul Abbas Al-Mursiyi ini sinten? Gurunya Syekh atau Illa Asakan dari yang mengarang kitab Al-Hikam. Oke, Bapak Ibu dan saudara-saudari, insya Allah minggu depan kita akan kaji hikmah yang ke-16. Nah, untuk hari ini kita cukupkan dengan kita membaca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima ataitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika badana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi khatimati waj'alna minal ladzina sabaqat lahumul husna. Allahumma afrigh alaina subra wa tsabbit aqdamana wa ansurna lal qaumil kafirin. Allahumma ighfirna bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwaka. Allahumma yassir lana umurana umurat dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bernuhun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.